Tengku dan jamaah yang terhormat, yang keenam yaitu bagaimana pengertian dan penjabaran iman, tauhid, ma'rifah serta tingkat pemahaman yang wajib dipelajari terhadap ketiganya. Iman, Islam, tauhid dan ma'rifah, yang mana yang maksud dengan hal tersebut, dan kemudian menyonya merupakan satu barang yang mesti enha tingkat kemustian yang dapat maklumi dan murna oleh kedanya, serta tingkat kepemahaman serta tingkat pemahaman yang wajib dipelajari terhadap ketiganya, dan bagaimana pengertian kalimat la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Iman, Islam, tauhid dan ma'rifah, tahjih, dan kemudian menyobarangnya wajib murna enha tingkat baru gelah. Makna enha tingkat baru gelah, baru je kuru mumin atau baru hanal desa. Mungkinnya juga akan disampaikan oleh yang mulia guru kenanya Abu Yazid Al-Yusufi ataupun Abun Abdiyah. Mohon Abun memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan Abu di Payapasi serta Umi dan seluruh dewan guru dan para santri yang kami muliakan, yang kemuliakan Abu di Blanjrun serta yang kemuliakan para pemateri yang berhadir di tempat yang berbahagia ini, dan yang sangat kami muliakan para abu, para abi, walidi dan walid yang turut serta hadir di tempat yang berbahagianya. Yang kami hormati para pemerintahan, pejabat pemerintahan kabupaten dan lainnya yang turut juga berhadir. Yang sangat kami banggakan dan kami hormati adalah para ayah, umi, mak-mak yang hadir dengan penuh kesetiaan dalam mendengar penyampaian-penyampaian oleh para pemateri. Bapak, para abu dan hadirin yang kami hormati, kami diberikan satu pilihan judul, yaitu tentang pengertian penjabaran iman, tauhid dan ma'rifah. Kemudian di samping juga menjelaskan kata-kata la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Nyo munyo takalon judul payah benawate empadu muro saboh-saboh bak tapugah. Kemudian judul yang telah diberikan pertama, kapasitas ilmu kami yang sangat kurang, di mana nanti dalam penyampaian banyaknya kekurangan, kesilapan, dimohon kepada para abu untuk diperbaiki di kemudian hari. Jadi kami ingin mengemukakan sesuai dengan tertib yang kebi, iman, tauhid dan marifat. Yang sewajarnya marifat, tauhid dan iman. Tapi ingin saya jelaskan lagi yang na juga deh. Imam Dusuki menjelaskan bahwa iman itu adalah hudusun nafsi, proses peristiwa yang dalam jiwa, di mana orang dengan sadar mengucapkan sadaqatu wa amantu, saya membenarkan dan mengimani akan adanya Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah, serta seterusnya. Dan proses ini, kata beliau, tidak akan lahir sendirinya, dia didahului oleh ma'rifah. Setelah adanya proses ma'rifah, maka lahirlah ungkapan secara sadar sebagai pentasdiqan, pembenaran yang disertai pengucapan dengan lidah, ikrar. Maka ucapan dan pentasdiqan ini harus dipenuhi kata is'an,
pengakuan yang mendasar, yang sadar akan adanya Tuhan. Itu yang pertama, bahwa Tuhan itu ada. Kemudian mengakui Tuhan yang ada itu adalah Allah. Dan ini mungkin tidak didapati melalui logika, tapi didapati melalui keterangan para nabi dan rasul. Tapi logika kita yang rasional tetap akan mengakui terhadap adanya Allah ketika menggunakan rasio kita dalam membanding-bandingkan Tuhan mana yang seharusnya kita bertuhan. Abu-abu yang kami hormati, oleh para ulama menjelaskan bahwa di dalam kitab Kasyafatul Sajah Syarah Safidatun Najah, bahwasanya iman seseorang itu bisa bertingkat. Maka dari tingkat pertama hingga tingkat-tingkat memungkinkan dialami oleh seseorang melalui proses peningkatan pengetahuan, melalui sekaligus pengamalannya. Maka iman yang pertama adalah disebut dengan iman taklid. Iman seseorang yang hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui asal argumentasinya. Mereka terus mempercayai adanya Tuhan, dan Tuhan yang seharusnya dituhankan itu adalah Allah, tanpa mengerti kenapa kita harus mengakui adanya Tuhan, dan Tuhan yang kita akui itu kenapa harusnya Allah. Yang kedua, iman ilmen, imanu ilmen. Imanu ilmen ini disebut juga ma'rifah akaid. Maka seseorang yang mengerti tentang persoalan-persoalan akaid, yang kemudian membawa dirinya kepada pengakuan adanya Tuhan, dan Tuhan yang diakui itu adalah Allah, maka seseorang ini telah naik kepada tingkat kedua, disebut dengan imanu ilmen atau ma'rifatul aqaid. Artinya iman itu melalui ilmu, yang ilmu itu adalah berpusat pada pengenalan aqaid. Yang aqaidnya yang kaim kita dengar-dengar dari guru-guru ada aqaid 50. Yang kelima adalah imanu haqqin, iman hak. Yang dimaksud dengan iman hak adalah hak ru'yatullahi ta'ala biqalbih, melihat Allah dengan hati, yaitu ainul basirah. Ini yang mungkin sering yang disalahartikan oleh sebagian orang ketika sampai mereka mengucapkan dengan lidah tapi kemampuan batinnya tidak terasah, maka seolah-olah mereka benar iltiqa, bertemu dengan Allah yang sebenarnya. Ada seorang yang mengaku wali dan orang-orang lain menyebutnya dengan kutub aulia, di mana seorang wali kutub itu menyebutkan bahwa dirinya setiap malam Jumat akan ikut serta dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala. Jamuan itu diadakan oleh Allah khusus kepada para wali kutub. Dia mengatakan bahwa dia selalu pada malam Jumat menghadiri jamuan tersebut. Berita itu sampai kepada gurunya. Lalu gurunya membayangi bahwa muridnya itu telah disesatkan oleh syaitan. Maka disampaikan kepada perantara, tolong sampaikan kepada beliau, undang saya satu malam untuk menghadiri jamuan tersebut. Maka oleh muridnya ini menyampaikan bahwa kepada gurunya bahwa untuk menghadiri jamuan pertemuan para wali Allah dengan Allah. Maka sampailah pada malam Jumat, gurunya hadir. Ketika beliau hadir di dalam jamuan itu, beliau melihat bahwa itu adalah pertemuan yang diadakan oleh syaitan. Beliau gegedam tongkat, terteluk tongkat gegedam, bahwasanya muridnya yang
beliau katakan duduk di singgasana para wali, ternyata beliau duduk di pas di atas unta. Makanan yang dimakan penuh ulat dan sangat berbau. Begitulah tipuan syaitan. Kalau orang-orang yang belum sampai menyatakan sampai, maka terlihatlah keganjilan yang terjadi. Maka sesuai dari apa penjelasan tadi, sebenarnya terlampau beresiko kita mengakui wali yang nanti akan dipleset oleh syaitan sendiri. Pengarangnya kita sebut Abu Tusi. Pengarang kitab tasawuf itu Abu Tusi, itu sebagai kitab tasawuf yang termasuk yang paling awal dikarang untuk menghadapi berbagai pancaroba pemahaman tentang tasawuf pada waktu itu. Namanya kitab Luma, pengarangnya Abu Tusi. Kemudian tahapan yang keempat sudah, yang kelima disebut dengan imanul haqiqah. Iman haqiqah itulah yang disebut dengan imanul fana, imannya orang-orang fana, di mana mereka pada saat itu ada dua. Pertama, timbulnya mahabbah yang kamilah, kecintaan yang sempurna pada Allah, dan disitulah terjadinya sakriatil mahabbah, terjadinya mabuk cinta, yang ungkapan orang yang telah sampai pada mahabbah sakriyah itu tak patut ditiru oleh orang-orang yang tidak memiliki hal tersebut. Walaupun dia itu memiliki ilmu tauhid yang baik, ilmu tasawuf yang baik, karena mahabbah itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan pikiran, bukan dasar mengetahui. Tapi berdasarkan amalan-amalan yang dari proses amalan itu akan terjadinya mahabbah. Contohnya begini, ada dalam kitab disebutkan, kita harus menumbuhkan rasa reda, tidak boleh menghilangkan rasa sayang, kasih sayang kepada Allah, tidak boleh hilang sedikit pun rasa mahabbah kepada Allah ketika Allah memberikan sehat atau memberikan sakit. Maka salah satu penyebab orang tersebut dikatakan redanya telah hilang, mahabbahnya telah sirna, apabila datang sakit dia berupaya untuk menghilangkannya. Nyok hantu hutannya maka mbak tak berah habayan. Habayang jikun le urang yang katro kena mbak tak kun le kenau. Itu kun mentang nak sakit 60 doktor tayak minta. Jak lambat dukun. Pegah teman kai pekenong. Nyawa adalah ciri orang yang tidak mau menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan penuh keresaan, dan rasa cinta kepada Allah telah berkurang. Nanti saya jelaskan tentang perkara martabah ma'rifah, mungkin barangkali akan sampai di sini juga. Mungkin belum pada dari kata-kata penjelasan iman itu. Yang terpenting dari kita adalah iman itu adalah peristiwa dalam jiwa, ungkapan jiwa yang diperintahkan lidah untuk mengucapkan pensyahadatan namanya, kemudian tertanamlah di dalam jiwa, yang terpatri dalam jiwa terhadap pengakuan yang sebenarnya, is'an namanya, terhadap adanya Tuhan. Kemudian Tuhan yang kita tuhankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nyawana perbedaan pendapat di para ulama. Ada sebagian ulama menyebutkan kewajiban pertama adalah beriman, kemudian baru ma'rifah. Karena tak kena pegah wajib ma'rifah lalu beriman,
maka secara tidak sadar kita telah terbawa kepada mengafirkan masyarakat banyak dari kaum muslimin. Karena umum di kaum muslimin iman gonyan iman taklid, iman hana ma'rifah. Kemudian ada orang yang menyebutkan kewajiban pertama adalah ma'rifah. Karena bila ma'rifah hana, bagaimana kita harus mengimani sesuatu yang tidak dikenal? Kan logikanya begitu. Baru tak akui, menyataturi, menyahaturi, pupasai teman tak akui. Logika juga benar. Namun orang yang berpendapat iman dulu, kemudian baru berma'rifah, karena kekungan ma'rifahnya malah menurut pendapat-pendapat yang berkembang dalam kitab Dusuki itu disebutkan hanya diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki daya nalar, memiliki kemampuan berfikir. Ya, kalau itu yang kita katakan, hampir semua kitanya berjetakan 30% orang itu memiliki kemampuan untuk berfikir. Maka mungkin yang hana mampu berpikir, lagi contoh urang yang dari awal kastunting mengalami gangguan daya berpikir, idiot, disabilitas. Itulah orang-orang sebahagian yang mungkin barangkali masuk dalam ranah tidak diwajibkan memakrifah. Tapi menyogotannya mandu memiliki nalar yang baik, pemikiran yang baik, bukti je bak minta rezekinya jetnya orang lain. Tak olahnya je. Apa saya mak kata bab makrifah Allah kata maulah Allah. Kau menang kan? Kedua, lun kira kaji lagi lun sampaikan, karena kalau kita sampaikan secara pikun haluh tidak mencukupi waktu. Kemudian persoalan tauhid. Yang kedua tauhid. Tauhidnya adalah pada hakikatnya adalah cara memisahkan baharu dari kadim atau memisahkan kadim dari baharu. Yang kadim, yang baharu. Bekta samar-samarkan kadim ya baharu ya kadim. Ini yang berbahaya. Maka ngekun di dalam kitab Tafsir Kadzan putrakeun tauhid adalah nafyu syari' wal qasim wa tasbih wa syabih, menafikan syari', menafikan qasim, menafikan syabih. Adanya kongsi, adanya pembahagian, adanya penyerupaan. Ketika ketiga-tiganya kita nafikan, itulah yang makna tauhid. Allah tidak ada syirkah, Allah tidak memiliki anggota, atau Allah tidak memiliki anasir, unsur untuk tercipta zat. Allah tidak memiliki keserupaan dengan siapapun. Tadi ada dijelaskan oleh Habib di Luangen tentang masalah tauhid bisat, sifat dan af'al yang menghadirkan 5 kam ternapi, 1 kam subut. Kemudian ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan begini, at-tauhid an ta'lama anna ma khatara bibalika au tawahamta bi khayalika au tasawwartah bi halin min ahwalika fallahu ta'ala wara'u dzalika. Engkau meyakini bahwasanya apa saja yang terkatar dalam benakmu dan apa saja yang terwaham dalam khayalanmu dan apa saja yang tertasawur dalam alammu, dalam alam pikiranmu, dari satu hal ke hal yang lain, maka yakinnya Allah di balik itu. Karena setiap yang mampu dicerna oleh hati, mampu dikhayalkan oleh alam khayal kita, setiap hal yang mampu dipikirkan oleh alam pikiran kita, maka semuanya itulah baharu. Karena hati kita jika terinteraksi dengan suatu, hati ini baharu, maka hasil interaksi itu juga baharu. Maka ketahuilah apapun yang terpikirkan dalam pikiran kita tentang Allah, maka ketahuilah Allah itu bukan seperti itu.
tafakkaru fil makhluqati wala tufakkiru fillah. Berfikirlah tentang makhluk Allah, jangan sekali-kali berfikir tentang zat Allah. Kamu akan terjerumus ke arah itu. Yang ketiga, tentang ma'rifah. Dalam kitab Dusuki disebutkan ma'rifah itu adalah idraku jasimen bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasyi'un an dalil. Persoalan itu adalah suatu pengetahuan, terjadinya idrak, interaksi antara pikiran kita dengan sesuatu yang ingin dimaklumi. Kemudian setelah ada itu tidak terjadi lagi keraguan. Keraguan itu tidak terjadi berdasarkan dalil. Keraguan itu tidak terjadi dan sesuai dengan lapangan, maka keraguan itu dihilangkan oleh argumentasi yang memadai. Ketika itu maka kita telah memakrifah Allah. Maka makrifah itu dalam kategori yang lain dibagi kepada teknik makrifah itu dibagi pada tiga. Satu, menggunakan makhluk ini sebagai dalil terhadap wujudnya Allah. Kedua, Allah itu dijadikan objek dalil terhadap kebaharuan alam. Yang ketiga, Allah sendiri yang memakrifahkan orang yang sedang mencari makrifah. Ketika itu dia berada pada makrifah yang tertinggi karena hatinya la ta'liqa li makhluqin, hanya terhubung lagi dengan makhluk. Ini sama dengan pada makam iman yang tertinggi. Pada saat itu manusia yang telah berada pada makam iman tertinggi, hatinya tidak pernah tersangkut lagi dengan makhluk. Di dalam hal yang lain tersebut di dalam kitab Hasyiah Dusuki, bahwasanya ma'rifah itu ada beberapa pembagian. Pertama disebutkan ma'rifah bil muayyanah qalbiyah, artinya bi ainul basirah, memakrifah Allah dengan mata batin. Dan ini terbagi dua, ada yang sifatnya qurbiyah, adanya yang sifatnya ghairu qurbiyah. Yang qurbiyah ini seperti makrifah para nabi dan rasul. Yang bukan qurbiyah ini adalah seperti makrifahnya para aulia Allah. Qurbiyah itu maknanya dekat, pendekatan, sedekat-dekatnya. Dekat bukan makna dekat hissi, tapi dekat maknawi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sya'rani dalam kitab beliau. Kemudian yang kedua adalah ma'rifah bi adillatil qat'iyah. Ini umumnya dilakukan atau ada pada ma'rifah para ulama dan syuhada. Mereka memakrifah Allah dengan dalil-dalil yang qat'i. Jadi umpama para ulama kita yang arif billah, mereka itu umumnya berada pada tingkatan ma'rifah bi adillatil qat'iyah. Yang ketiga adalah ma'rifah bi adillatil dhanniyah iqna'iyah. Ini umumnya terjadi pada orang-orang saleh, termasuk mungkin barangkali kita menjadikan objek alam sebagai dalil terhadap keberadaan Allah, atau untuk tayakini Allah itu ada, maka terjadikan objek alam ini sebagai objek dalilnya. Mungkin barangkali kita hanya pada level itu. Kalau ada di bawah ini lagi, ini perlu yang diperhatikan. Perlu diperhatikan bahwa tanya perlu peningkatan, jangan sampai berada di bawah makrifah yang telah disepakati para ulama. Para abu dan hadirin yang kami hormati, bahwasanya sejatinya tapi kita kan umumnya beriman karena lahir dari orang Islam. Sejatinya proses itu adalah pertama untuk kepastian iman seorang sehingga tidak dipersisihkan lagi oleh para ulama. Tidak ada yang mereka ini tidak beriman, ini beriman dan sebagainya. Pertama adalah prosesnya kita mengenal Allah dulu, makrifah. Setelah memakrifah Allah,
baru kita naik kepada tingkat yakin apa yang kita makrifahkan itu. Kemudian baru naik kita kepada tingkat mentauhidkannya. Dalam bahasa kita ada juga kalimat istilah ikhlas, mengikhlaskan ketauhidan kita kepada Allah, membersihkan segala hal-hal yang dapat merusak kemahatinggian tauhid Allah, tauhid zatnya, sifatnya dan afalnya. Maka sejatinya kita itu melalui proses tersebut. Kemudian baru kita pensyahadatan untuk mengis'an. Setelah ada is'an maka kita menjadi iman yang sempurna. Prosesnya begitu. Ma'rifah, kemudian meyakini apa yang dima'rifahi, kemudian mentauhidkannya, lalu mensyahadahkannya, kemudian baru kita disebut sebagai iman yang sempurna. Para hadirin besok itu tentang masalah la tasul ibadah illa ba'dal ma'rifatil ma'bud. Sesuai dengan apa yang kamu jelaskan Buno, tanyonyo bek salah semah sebenarnya. Ibadah itu adalah penyembahan, pengakuan diri kita hinda, pengakuan diri kita rendah untuk mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang kita sembah. Apabila makrifah katanya melenceng, maka ketahuilah yang disembah itu bukan Allah sebenarnya, tapi Tuhan yang bukan Allah. Maka banyak sekali orang yang menyembah tapi yang disembah bukan Allah. Ada kadangkala terang-terangan lagi orang Buddha umpama itu mah petong you yang Tuhan ni pegah. Pokoknya karena melalui makrifah. Ketika makrifahnya melenceng maka kesimpulannya juga jauh melenceng. Tapi yang tak khawatirkan adalah pelencengan yang terselubung. Nyo ke diji mantong lam kaum gedanyo, mantong diji sebagai orang Islam, tapi makrifah ji terhadap Tuhan tidak sesuai dengan hal tersebut. Contoh begini, ada orang yang berprinsip bahwa seperti prinsip para ahli filosofi, mereka membedakan bahwa kita ini pinci daripada zat Allah. Ada istilah kalimat Arabnya insya. Itu ada tersebut dalam kitab Dusuki dan banyak kitab juga sebagai Is'adur Rafiq. Ada tersebut bahwa filosof itu menyatakan bahwa zat kita ini pinci dari zat Allah. Insya. Artinya ada pembelahan diri Allah, maka terbentuklah getanya manusia. Dalam artian zat getanya dengan zat Allah membentuk zat Allah, membentuk zat getanya dari unsur yang sama. Maka ketikanya manusia untuk naik kembali kepada hakikat dirinya itu melalui proses. Dikatakanlah dengan naik itu dengan murtaqi atau ritqa. Ada satu irtiqa, naik hingga suatu saat akan sampai kepada makam kamil. Ketika orang tersebut telah sampai pada makam kamil, dia itu berhak menyandang sebagai Tuhan. Ketika dia telah berdiri pada makam Tuhan, maka dirinya tak perlu lagi salat, karena haram bagi Tuhan melakukan salat kepada Tuhan, karena dirinya itu Tuhan. Nyo dibutuhkan makrifah supaya ibadah yang tak arahkan benar-benar kepada Allah yang sebenarnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Maka sering terjadi gedanya salah bak semah, ruh musemah pulain yang sasaran tak kena semah Allah, kan Allah yang tak semah. Ini butuh ketelitian gedanya dalam mempelajari ilmu tauhidnya. Di antara lain adalah mempelajari persoalan wahdah sifat, wahdah zat, wahdah sifat dan wahdah af'al. Contoh umpama ketika getanya mantong tidak meyakini gerak dan diam itu adalah ciptaan Allah, maka getanya belum begitu murni berakidah terhadap Tuhan. Belum murni kita memakrifah Tuhan. Maka ketika tak implementasikan dalam bentuk tawadhu' rod, penghinaan rod melalui ibadah, maka salahlah sasaran ibadah kita. Yang ingin tak sasarkan atau tak persembahkan kepada Tuhan,
maka yang pada hakikatnya kita bukanlah mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Hasil penjelasannya adalah makrifahlah Allah dengan sebaik mungkin, dengan sebenar mungkin, dengan sebetul mungkin melalui majlis-majlis taklim agar tidak terkotori dengan akidah-akidah yang sangat tidak baik. Contoh, ada akidah mujassimah yang jino akidahnya berkembang, yang jino tak pegah laju terang-terang diba oleh orang yang pernah buat di Arab, tak bagna. Kemudian ada akidah jahwiyah, di mana orang itu mengakui Tuhan berada di arah kita atau kita berada di arah Tuhan. Ada lagi akidah muttahidah, yaitu wahdatul wujud, yang tadi sudah long sindir besut, di mana adanya penyatuan zat Allah dengan zat makhluk. Atau ada yang berprinsip hulul, yaitu menyatakan Allah itu bisa disimpan dalam hati, padahal itu bukan Allah yang disimpan. Seperti Abah kata tadi, bahwa yang cinta itu yang ada dalam hati pada hakikatnya bukanlah seorang wanita, tapi daya ingat kita yang melekat, tidak terpisah dan tidak akan masuk ingatan yang lain. Sementara orang yang lain telah menempatkan hati ini sebagai tempat Allah bertengger. Makanya yang hal kayaknya lah yang perlu dimurnikan oleh semua kita, terutama kewajiban kita sebagai masyarakat untuk berupaya memurnikan akidah melalui memakrifah Tuhan yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Bila na yang keliru, long harap abu-abu mandum yang menahinau untuk memperbaikinya. Kalau kita menjelaskan secara tuntas mungkin butuh waktu yang berhari-hari, karena bahasa yang ingin kita sampaikan harus dipadatkan, maka bak padat-padatnya itim keliru dan yang bak sampaikan hinang ke long lake beridak nempah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.